Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul hadi hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita bisa memulai pelajaran yang baru setelah sebelumnya kita sudah selesai dari pelajaran ilmu tasrif dari nol yang butuh diketahui oleh pelajar pemula yang baru belajar sorof. Maka di hari ini kita mempelajari bagian lain dari bagian ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu. Ilmu nahwu termasuk ilmu yang penting dalam ilmu bahasa Arab. Bahkan sebagian ulama rahimahumullah menjelaskan bahwa ilmu nahwu itu adalah setengah dari ilmu bahasa Arab. Adalah setengah dari ilmu bahasa Arab. Isinya membahas ucapan orang Arab ketika dia tersusun. Jadi dia membahas susunan kalimat berbeda dengan sorof. Kalau sorof yang dia bahas kata yang ada dalam susunan itu. Jadi sorof membahas kosakata bahasa Arab. Tentang pola-polanya. Bentuk-bentuknya, wazan-wazannya. Kalau nahwu, susunan kalimatnya. Kalau dia tersusun seperti ini,
maka apa bacaannya? Kalau seperti ini, dalam bentuk yang lain lagi, apa bacaannya? Dia menentukan itu. Dan sebelum kita memulai, perlu kita ketahui, belajar bahasa Arab itu masuk dalam mempelajari agama Islam. Masuk dalam ilmu Islam. Ilmu bahasa Arab masuk dalam ilmu Islam. Bahkan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ta'allamul Arabiyyah kama ta'allamuna hifdzul Qur'an. Pelajarilah bahasa Arab sebagaimana kalian belajar cara menghafal Quran. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Kita tidak bisa memahaminya kalau kita tidak tahu bahasanya. Allah katakan tentang Al-Quran, untuk menjelaskan kepada kita pentingnya ini bahasa Arab, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan. Inilah kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya itu dirinci, dijelaskan. Kata Allah, Qur'anan Arabiyyan, bacaan dalam bahasa Arab. Quran bahasa Arab. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, bahasa beliau adalah bahasa Arab. Karena beliau diutus di kaum yang berbahasa Arab. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali pasti dengan bahasa kaumnya. Pasti dengan bahasa kaumnya. Kaumnya Nabi kita Muhammad SAW bahasanya Arab. Quraisy. Bahasanya adalah bahasa Arab. Jadi Nabi SAW diutus dengan bahasa Arab. Karena dua alasan ini, Quran itu berbahasa Arab. Nabi kita Muhammad SAW berbahasa Arab. Para sahabat juga yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan hadis juga berbahasa Arab. Maka sepantasnya untuk setiap muslim dan muslimah mempelajari yang namanya bahasa Arab. Bahkan kata Imam Syafi'i, tidak pantas untuk ditinggalkan. Tidak pantas untuk ditinggalkan. Beliau katakan al-lisanul ladzi ikhtarahu Allahu li lisanul Arabi. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih adalah bahasa Arab untuk Quran. Fa anzala bihi kitabahul aziz. Allah turunkan dengan bahasa Arab kitabnya yang mulia. Wa ja'alahu lisana khatama anbiya'ihi Muhammadin. Allah jadikan itu adalah sebagai bahasa penutup para nabinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada nakul. Oleh karena itu kami katakan, ini Imam Syafi'i. Kami katakan, yang bagi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyah ayyata'allamaha. Sepantasnya bagi orang yang mampu untuk belajar bahasa Arab untuk mempelajarinya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sepantasnya
Kecuali ada udzur yang membuat dia tidak mampu. Udzur itu misalnya dia tidak mampu mendatangi tempat belajarnya. Cuman sekarang ini alhamdulillah banyak kemudahan. Kalau tidak mampu mendatangi, kan sekarang medianya banyak. Hampir sekarang ini bisa kita katakan, iya, bahwa hampir tidak ada udzur sebenarnya dalam mempelajari bahasa Arab. Semuanya dimudahkan untuk kita. Beliau katakan li'annahal lisanul aula. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling utama. Karena seandainya ada bahasa lebih utama daripada bahasa Arab, pasti Allah akan pilih untuk bahasa Quran. Ya kan? Pasti Allah akan pilih bahasa itu sebagai bahasa Quran. Karena dari seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit, yang paling utama, paling mulia adalah Al-Quran. Dan bahasanya Arab. Bahasanya Arab. Kan tidak heran kita banyaknya wasiat mulai dari kalangan sahabat. Iya. Sampai di masa kita sekarang ini, orang-orang yang menganjurkan kita untuk belajar bahasa Arab. Supaya kita mampu memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Inna Allah lamma anzala kitabahu bil lisanil arabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menurunkan kitabnya dengan berbahasa Arab. Wa ja'ala rasulahu muballighan anhu alkitab wal hikmah bilisanil arabi. Juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya yang menyampaikan darinya kitab dan hikmah sunnah dengan bahasa Arab. Wa ja'ala sabiqina ila hadzal din. Dan Allah jadikan orang-orang yang terdepan, yang pertama memeluk agama ini, mutakallimina bihi. Mereka berbicara dengan bahasa Arab juga. Kata beliau, lam yakun sabilun ila dhabtid din wa ma'rifatihi illa bidhabti hadzal lisan. Tidak mungkin, tidak ada lagi jalan, kata beliau. Tidak mungkin kita bisa untuk mengetahui agama ini kecuali dengan mengetahui bahasa ini. Dan beliau katakan wasarat ma'rifatuhu minad din. Ini yang saya katakan tadi di awal. Maka jadilah sekarang ini mempelajari bahasa Arab itu adalah mempelajari agama. Bagian dari agama. Wasarat i'tiyadu takallumu bihi ashal ala ahli din fi ma'rifati dinillah. Dan jadilah kalau kita terbiasa berbicara dengan bahasa Arab, terbiasa mendengarnya, maka orang-orang yang memeluk agama ini akan lebih mudah memahami agamanya. Kalau kita terbiasa mendengar bahasa Arab, kita pelajari, bahkan kita mampu untuk mengucapkannya, maka itu akan menjadi sebab kita mudah memahami agama kita. Bahkan beliau tegaskan, wa aqrabu ila iqamati sya'iriddin. Dan akan lebih dekat kepada penegakan syiar-syiar agama. Terus beliau katakan terakhir,
Wa aqrabu ila musyabahatihim lis-sabiqinal awwalina minal muhajirin wal ansar fi jami'i umurihim. Dan akan lebih mendekatkan kita kepada musyabahah, penyerupaan terhadap orang-orang yang terdahulu lagi pertama memeluk Islam dari kalangan muhajirin wal ansor pada seluruh perkara mereka. Kita kan dianjurkan untuk mengikuti Nabi SAW dan para sahabat. Susah kita mau mengikuti mereka kalau tidak tahu bahasanya. Kalau tidak mengetahui bahasanya. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan di masa kita sekarang ini sangat mudah kita mendapatkan pelajaran bahasa Arab. Sangat mudah. Iya, kalau antum tidak bisa istiqomah dengan yang gratis, antum bisa bayar. Sekarang semuanya ada yang berbayar, ada yang gratis. Kan sebagian orang kadang kalau gratis malas, kalau bayar rajin. Kan dia lebih berharga uangnya daripada waktunya. Padahal waktu dan uang itu kan sama berharganya. Sama harganya. Kalau waktu hilang, kita juga akan ditanya oleh Allah. Uang hilang, juga akan ditanya. Di mana kita hilangkan. Kan begitu. Dalam hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, sebagai penyemangat untuk kita, karena saya sudah bilang tadi belajar bahasa Arab itu adalah agama, kita tidak habiskan umur kita dalam perkara yang sia-sia, itu akan mendapatkan pahala dari Allah, dan menjadikan umur kita, badan kita berberkah. Dan kita juga bisa lolos menjawab nanti pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, di mana kamu habiskan umurmu, di mana kamu usangkan badanmu, di mana kamu belanjakan hartamu. Ini kan sama-sama akan ditanya. Kata Nabi SAW dalam hadits At-Tirmidzi rahimahullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an umrihi fima afna wa an syababihi fima abala wa an ilmihi fima amila bih wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Kaki seorang hamba nanti di hari kiamat tidak akan bergeser, berpindah dari padang mahsyar sampai dia ditanya tentang umurnya, di mana dia habiskan masa mudanya, masa kuatnya. Dalam sebagian lafaz dikatakan anjismihi, tentang badannya. Pertama umur, yang kedua badannya. Fima abla, di mana dia usangkan. Ini badan dari kuat sampai lemah. Dari kulitnya kencang sampai keriput. Di mana kita habiskan? Itu juga itu ditanya. Wan ilmihi fima amila bi, tentang ilmunya di mana dia amalkan. Terakhir, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah, tentang harta di mana diambil dan di mana dibelanjakan. Di mana dibelanjakan. Ini yang saya mau singgung antum, kalau misalnya tidak bisa istiqomah dengan yang gratis, cari yang bayar. Kan hartanya juga berguna. Nanti kita belanjakan. Oh, di mana kamu belanjakan? Saya belanjakan untuk belajar bahasa Arab guna memahami agama. Bagus. Kan sebagian kita begitu. Kalau uang perhitungan sekali. Kalau yang seperti itu kita punya sifat. Kalau tidak bisa istiqomah yang gratis, yang bayar. Kalau arahnya di situ. Tapi kalau kita
Iya, tidak punya uang, ya istiqomah di yang gratis. Kan nanti berguna umurnya. Masa mudanya minimal dalam sehari ada kita duduk di majelis. Supaya tidak berlalu hari itu percuma begitu. Kan badan kita ini hanya hari-hari saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Badan kita ini hanya hari-hari saja. Kalau hari ini sebentar matahari sudah terbenam, hilang lagi sebagian dari badan kita. Berkurang lagi umur kita. Kan tidak bagus kalau berkurangnya dalam hal yang tidak ada gunanya. Kesia-siaan. Hanya bolak-balik di kasur, putar HP. Antara YouTube, Facebook, WA. Iya, kegiatannya cuma lihat status. Statusnya orang, apalagi nak bikin ini. Sambil komen sedikit. Iya. Daripada seperti itu, kita hanya bolak-balik di kasur seperti itu. Lebih baik kita duduk di majelis, apalagi majelis bahasa Arab. Ini bagian dari agama. Ini adalah bagian dari agama. Ini adalah yang perlu kita ingat agar supaya kita bersemangat. Kita duduk itu tidak sia-sia. Kita duduk mempelajari ini bahasa Arab, ilmu nahwu itu tidak sia-sia. Itu ada pahalanya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita mempelajari agama kita. Kita mempelajari agama kita. Apalagi terkait dengan ilmu nahwu. Percakapan saja kita semangat untuk mempelajarinya. Kenapa bisa? Karena mau bisa bercakap dengan temannya. Mau memahami apa yang teman kita bicarakan. Itu bercakap saja kita semangat. Karena mau memahami ucapan teman kita. Maka nahwu seharusnya di atas itu. Kenapa? Karena ini kita mau memahami ucapannya pencipta kita. Sebagian orang kalau bercakap semangatnya luar biasa. Tapi kalau nahwu layu sekaligus loyo. Iya. Nah, itu setan. Dia bersemangat mau memahami ucapan temannya, tapi tidak bersemangat untuk memahami ucapan penciptanya. Ia membuatnya dia bahagia dunia akhirat. Dunia akhirat. Ini harus kita pahami bersama bahwa dengan mempelajari ilmu nahwu, maka kita akan memahami dengan baik yang namanya Al-Quran, demikian pula yang namanya sunnah. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu antum ketahui untuk memahami bahasa Arab, Al-Quran dan hadits itu tidak harus mondok. Tidak harus antum masuk pesantren. Bisa di luar pesantren. Yang penting istiqomah. Tidak putus. Itu kuncinya. Yang penting antum istiqomah. Tidak putus. Itu yang dianjurkan. Maka antum bisa saja akan lebih pintar daripada anak pesantren. Antum bisa saja lebih pintar dari anak pesantren. Kalau antum mampu untuk beristiqomah. Seperti istiqomahnya orang-orang terdahulu dalam mempelajari bahasa Arab. Seperti istiqomahnya orang-orang terdahulu dalam mempelajari bahasa Arab. Di pekan yang lalu saya sebutkan bahwa ada dari ulama dinukil oleh Sa'lab. Ada dari muridnya tidak pernah alpa majelis nahwu selama 50 tahun. Di pertemuan pekan lalu.
Iya, selama 50 tahun tidak pernah alpa. 50 tahun. Kita sudah berapa lama ini? Dan berapa kali alpa tak? Iya, kalau saya punya absen, wah, tidak bisa dihitung. Tapi ulama dulu seperti itu. Seperti itu mereka, sehingga mereka berhasil. Mereka berhasil dalam mempelajari yang namanya bahasa Arab. Mereka berhasil mempelajari bahasa Arab. Maka lewat kesempatan ini antum kembali dan kembalikan semangatnya untuk belajar ilmu bahasa Arab. Iya. Untuk bersabar menghadiri majelis ilmu bahasa Arab. Walaupun mungkin kadang antum sulit memahaminya, tapi itu hanya awal saja. Kalau antum sulit memahaminya itu hanya awal. Kalau antum mampu untuk menyelesaikannya sampai akhir, maka itu akan mudah. Maka itu akan mudah. Buku yang kita akan pelajari dalam ilmu nahwu ini adalah buku terjemahan matan jurumiyah. Itu catatan kaki. Terjemahan matan jurumiyah. Saya sendiri yang menerjemahnya dan ada catatan kakinya di bawah. Ada catatan kakinya di bawah untuk mempermudah. Kita akan pelajari buku ini ditargetkan paling tinggi 30 kali pertemuan. Paling tingginya. Kita akan pelajari buku ini paling tingginya adalah 30 kali pertemuan. Dan setelah itu kita akan melanjutkan buku nahwu juga masih tentang matan jurumiyah tapi bukan catatan kaki bahasa Indo. Sudah penjelasannya pakai bahasa Arab. Itu buku kedua. Di situ tempat kita nanti mempraktekkan apa yang kita ambil di sini. Jadi kita awalnya ini pelajari yang ada terjemahannya. Setelah itu kita akan naik tingkat yang tanpa terjemah. Yang tanpa terjemah. Di buku berikutnya. Buku kedua. Setelah paling tinggi kita 30 kali pertemuan. Iya. Buku ini akan membahas secara singkat tentang nahwu. Dan dia akan penulis akan menyampaikan kepada antum hal-hal yang paling pokok dan yang paling perlu untuk diketahui sebagai pemula. Sebagai pemula. Jadi ini sebenarnya sama nahwu dari nol. Nahwu dari nol. Iya, yang ditulis. Hanya disampaikan apa yang penting saja. Dan yang perlu untuk diketahui bagi orang yang baru belajar bahasa Arab. Bagi orang yang baru belajar bahasa Arab. Ini insya Allah ta'ala yang kita akan baca.